Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islami Tunda, masih membahas tentang tema yang luar biasa bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Dasar Latif juga di sini ya. Tentang suksesku bukan karena aku yang hebat, tapi doa ibuku yang kuat. Nah sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang anak Palestina mencari ibunya di tengah reruntuhan. Ini dia tayangannya. Ini kalau kita melihat saudara-saudara kita di Gaza Palestina ini, hati kita hancur banget Ustadz ya ini. Banyak anak-anak yang mencari orang tuanya sudah tidak ada. Nah sekarang kita yang di sini banyak orang yang merantau untuk bekerja, mencari pekerjaan di luar kota demi mencari sesuap nasi membahagiakan keluarga. Tapi ternyata ibunya di kampung sedang sakit. Nah ini apa yang harus dilakukan Ustadz? Apakah kita harus resign aja menjaga ibu kita atau kita tetap harus berjuang mencari rezeki? Mohon izin penjelasannya, fadhol Ustadz. Alhamdulillah teknologi memudahkan hidup kita. Ada yang tanya mahasiswa saya kan merantau Ustadz, tapi katanya harus selalu dekat sama ibu. Ini sekarang setiap detik bisa dekat dengan ibu. Caranya Anda video call. Hai mak, jangan kok cuma hai guys. Ya, mak saya mau ujian. Sebentar lagi saya ke kampus untuk ujian, tolong doakan. Itu kan bisa tatap muka. Zaman saya kan tidak ada. Zaman ibu-ibu ini yang masih muda-muda, ada enggak video call waktu itu? Telepon aja susah, ya kan? Nah, yang kedua, kalau ekonomi memungkinkan, itu transferan. Dulu saya mau kasih duit ibu saya, waktu kuliah kalau ada duit, kan harus pulang kampung. Kenapa? Tidak ada transferan waktu itu. Sekarang alhamdulillah sudah ada transferan. Kemudian cara yang ketiga, kita minta pertolongan kalau misalnya di kampung itu masih jauh, belum ada teknologi yang masuk, maka kita minta tolong dengan orang-orang yang mau pulang kampung. Mau pulang kampung kita titip, ya. Tidak mungkin dalam satu kota tidak ada sekampung kita di situ dan dia mau pulang. Tidak ada pun sekampung. Sekarang ada jasa titipan. Ya toh Ibu, ada jasa titipan. Maka cara-cara itulah yang kita lakukan untuk memuliakan orang tua meskipun kita berjauhan. Yang menjadi masalah, kita lebih kadangkala lebih sering video call dengan teman arisan daripada kepada ibu. Apalagi kepada anak-anak. Mahasiswa saya selalu saya tekankan, bagaimana ilmumu mau berkah kalau ibu bapakmu kau lupa. Ya, mau buktinya? Ibu-ibu, lihat anakmu nanti kalau pulang. Siapa ada wallpaper di HP-nya? Ayo, ibu-ibu yang ada di rumah, coba periksa wallpapernya. Foto yang ada di HP-nya anak. Siapa foto? Ibunya? Bukan. Saya lagi ngawas ujian. Saya lihat ada foto. Cakep betul. Saya lihat ceweknya jelek. Cowoknya, cakep betul. Saya bilang, dek gagahnya cowokmu. Cowokmu ini. Dia bilang, bukan Ustadz. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa itu Lee Min Ho? Artis Korea. Dia bilang, enggak kenal kok. Pernah kau nak kirimi pulsa? Enggak. Pernah kau dia miss call? Enggak. Kenapa kau pasang di situ? Bodoh ini. Ganti. Dia bilang, tunggu dulu Ustadz. Bapakmu di situ. Dia ganti. Oh sudah hapus Ustadz. Saya coba. Bagaimana ilmumu mau berkah? Maka saudaraku jangan pernah risau soal sukses dunia. Apa susahnya Allah kasih kau dunia? Allah yang punya dunia ini. Bagaimana caranya supaya Allah tersenyum dan ridha sama kamu? Buat ibu bapakmu tersenyum. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah saya tahu tidak mungkin saya bisa lihat wajahnya Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, buat ibu bapakmu tersenyum, maka pasti Allah tersenyum kepadamu. Sayangnya kita lebih senang buat pejabat tersenyum daripada orang tua kita. Coba anak-anak kita sekarang, kalau cowoknya, iya kak, masih pacaran sudah panggil papi mami. La haula wala quwata illa billah. Saya bilang hati-hati kok nanti kehamil duluan kok. Ya, sekali ibu bapaknya, coba lihat anak-anak kita, apa dia cium tangannya? Enggak, dia sliding. Nih. Cium tangan itu begini. Masya Allah ya. Nah saudaraku pada intinya
Tiada kemuliaan anak yang durhaka kepada orang tua. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustaz Latif. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Duduk lagi. Boleh duduk lagi istirahat. Itu ya Bu ya. Foto wallpaper artis Korea kata Ustaz Latif. Tadi transfer nggak pernah. Isiin pulsa nggak pernah. Bayarin SKS nggak pernah. Dipajang fotonya. Bapaknya yang bayarin nggak pernah dipajang. Itu nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita akan kasih kesempatan kembali buat jamaah yang ada di rumah dan juga di studio ya. Untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangannya ayo. Yang mana? Oh dari sebelah sini dulu ya. Oke kita kasih kesempatan gantian. Boleh yang mana nih? Oleh Ibu, boleh berdiri. Iya, saya duduk sebelah sini ya Bu ya. Silakan Ibu, lihat kamera. Kalau nggak kuat angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Neneng Aisyah dari Masjid apa Bu? Masjid Majelis. Majelis Taklim. Majelis Taklim Al Munawwar Cicalengka Bandung. Mau tanya dong Ustadz. Sama siapa? Sama Pak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana udah di sini dulu jangan kemana-mana. Bagaimana? Majelis Taklim. Majelis Taklim. Udah ntar gap lagi nih. Bagaimana seorang anak menghadapi ibu yang suka emosian, Ustadz? Salah sedikit anaknya langsung dimarahin. Langsung dimarahin. Mau ngelawan takut dosa. Tapi kalau diam aja malah nyerang mental anak, Ustadz. Oh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tadi namanya siapa? Bu Neneng Aisyah. Kalian Ibu Majelis Taklim. Ya, silakan dijawab. Grogi liatnya yang ganteng. Oh bisa aja Ibu. Lihat Mas Fadli jadi grogi Ibu. Bisa aja Ibu, saya jadi grogi. Iya, silakan Ustadz Maulana. Izin. Nah, ada dua sisi yang harus saya bahas. Sisi yang pertama, sisi orang tua. Sisi yang kedua, sisi anak. Gimana supaya orang tua tidak emosi? Mau tahu? Menghadapi orang tua yang emosi atau anak yang bikin emosi. Jangan pernah marahi anak ketika baru pulang. Jangan, kata Nabi, jangan engkau memberi kesempatan anak untuk durhaka padamu. Memerintahkan anak di saat anak itu tidak mau. Asik anak main, langsung disuruh, marah dia. Baiknya tanya, mau nggak 5 menit lagi ibu mau suruh? Iya, berapa menit lagi? 10 menit lah, gitu. Saya kalau sama anak saya tanya, berapa menit lagi? Saya kasih waktu. Oh iya, 10 menit Abah. Oh baik, supaya kita tidak emosi. Maka yang harus ditekankan menghadapi orang tua yang suka emosian, sabar. 1, 2, 3. Sabar. Sabar dan pengertian terhadap orang tua. Saling pengertian antara satu sama yang lainnya sehingga tidak terjadi rusak silaturahimnya. Tadi sudah dijelasin oleh Ustaz Latif. Ada rahim. Jangan sampai rusak rahimnya. Kenapa? Jangan sampai hilang keridhaan Allah padanya. Itu hati-hati. Masya Allah. Karena tidak boleh marah sama anak. Oh gitu. Tidak boleh. Harusnya punya anak tuh disayang-sayang aja. Disayang-sayang. Tapi kalau seandainya dia salah masa nggak dimarahin? Diingetin. Oh diingetin. Iya. Bener. Makasih banyak. Dituntun. Dituntun. Bukan ditarik. Oh gitu. Kalau ini mau nyebrang tadi gandengan ya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Itu Ibu Neneng ya. Waduh, Ibu Majelis Taklim. Satu lagi ayo yang mau nanya angkat tangan. Ayo yang mana? Oh depan nih, yang depan juga nih kayaknya nih. Sebelah saya tadi kayaknya penting. Mas Fadli ada yang mau dicurhatin. Boleh silakan Ibu, saya duduk lagi sebelah sini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyun Yuningsih dari Majelis Taklim Al Munawwaroh, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Oke, Tanya tepuk tangan dong, dong Bu. Ustaz. Ya Allah, temennya nanya gak ada yang tepuk tanganin. Kasihan Ibu Yuyun. Silakan Bu Yuyun. Ustadz Sam, Ustadz Syam. Iya, siap. apakah bila ada seorang anak yang lebih peduli kepada pasangannya daripada kepada ibunya,
apakah anak tersebut tidak akan sukses? Oh. Terima kasih Pak Ustadz Sam. Iya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia langsung dihajar terus cicit biar gak grogi. Mantap Ibu Yuyun. Silakan Ustaz Syam dijawab. Tabi guru-guruku. An Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha qalat qultu ya Rasulullah ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah qala zawjuha fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal rajul qala ummuhu rawahul hakim. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyunna, siapa manusia a'zamu haqqan 'alal mar'ah?" Siapa manusia yang paling punya hak terhadap seorang perempuan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, suaminya. Lalu ditanya lagi, kalau laki-laki gimana ya Rasulullah? Kalau laki-laki yang paling berhak atas laki-laki tersebut adalah ummuhu, adalah ibunya. Kalau dalil ini dipakai dengan nafsu oleh seorang perempuan, maka perempuan bisa semena-mena terhadap anak laki-lakinya. Kalau hadis ini dipakai sebagai dalil oleh seorang ibu, maka banyak seorang ibu memaksa anak laki-lakinya cerai sama istrinya. Banyak kasus terjadi karena hadis ini seorang ibu mengatakan, kamu kan milik mama selamanya. Kamu itu milik ibu selamanya. Kamu itu milik mama selamanya. Ceraikan istrimu. Saya tidak suka sama istrimu. Subhanallah. Kenapa? Pakai dalil yang tadi. Kenapa? Pakainya pakai hawa nafsu. Subhanallah. Maka hadis di atas bukan dipakai untuk memisahkan anak dengan istrinya. Bukan. Memang hak seorang ibu adalah lebih besar dibandingkan hak seorang istri bagi seorang anak laki-laki. Hak apa di sini? Hak dalam perlakuan baik, hak dalam qaulan karima, hak dalam keihsanan seorang laki-laki terhadap ibunya. Tapi bukan berarti ketika seorang mama, ketika seorang ibu berusaha memisahkan rumah tangga anaknya, maka bukan berarti seorang anak menzalimi seorang perempuan yang telah menjadi istrinya. Jadi yang mana yang didahulukan? Yang didahulukan sesuai dengan prioritas saja. Pada saat itu ibu yang lebih membutuhkan, maka prioritaskan ibu. Pada saat itu istri yang lebih membutuhkan, maka prioritaskan istri. Kedua-duanya punya hak masing-masing. Seorang istri punya hak karena telah diambil dari orang tuanya. Saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mahar tersebut tunai. Maka pada saat itu tanggung jawab terhadap anak laki-laki tadi menafkahi istrinya. Seorang ibu dikatakan tetap dimuliakan, tetap dihormati, tetap diberikan pengertian, tetap diberikan qaulan karimah. Bahkan Imamun Nawawi dalam Fatawal Imamun Nawawi mengatakan bahkan seorang suami boleh mendahulukan seorang istri daripada ibunya. Boleh mendahulukan kalau dalam keadaan pas-pasan. Kenapa? Kewajibannya adalah menafkahi istrinya. Tapi kembali lagi dari tadi kita bahas tidak ada keberkahan bagi anak yang melupakan ibunya. Maka cara yang dikasih sama guru kita Ustaz Dasar tadi, kalau mau ngasih ibu titip ke istrimu, jangan kau yang kasih. Betul. Supaya ibumu melihat ternyata mantuku baik. Subhanallah. Gak pelit, sayang Gak juga pelit. sama aku. Betul. Karena biasanya namanya ibu-ibu ya membantu perempuannya saingan. Ibunya masak, mantunya masak juga yang enak buat suaminya. Subhanallah. Enakan mana kata istrinya, tok gitu, ketok palanya ya. Ya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, makasih banyak Ibu Yuyun. Satu lagi yang mau nanya boleh Ibu? Ada yang mau nanya lagi angkat tangan? Wah, ayo mana? Sebentar, ini. Wah, Ibu mohon izin. Silakan Ibu. Iya, boleh berdiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaja Saadah dari Majelis Taklim Al-Munawwar Cicalengka, Bandung. Bandung, Masya Allah. tepuk tangan dong Bu. Ibu Tanya. Jaja silakan. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Terima kasih. Apakah jika anak berjanji tapi belum menepati janjinya kepada ibunya, tapi ibunya sudah mendahului wafat, apakah itu akan menjadi hutang seumur hidup buat anaknya, Iya. atau akan menghambat sukses? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. wabarakatuh. Emang nggak gampang nanya Ustadz. Ya. Kalau udah berdiri itu gagap langsung setiap orang. Nggak gampang ceramah ini. Gimana Ya. Ustadz jawabannya? Jadi Bu, anak kalau mau berjanji ke orang tuanya harus lihat kemampuan.
Ya, jangan sampai janji kita itu di luar kemampuan. Tapi percayalah, tidak mungkin Allah tidak memberikan kemampuan kepada anak yang mau memuliakan orang tuanya. Amin. Ibu lihat deh gelar saya. Itu banyak betul kan? Banyak betul, 5. Doktor 2, itu tidak masuk akal. Tapi setiap saya berdoa ketika mau ujian, ya Allah mudahkan pikiranku, mudahkan saya menerima ilmu, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Semua gampang. Bahkan ketika saya kemudian terima gaji pegawai saya sebagai PNS, saya belikan itu emas ibu saya. Saya bawa ke ibu saya, pertama bapak saya menolak. Jangan Mina, kau setengah mati sekolah, pakai aku sendiri. Coba itulah orang tua. Maka wajar ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu 1 bapak. Jelas Bu? 3 ibu 1 bapak. Lagi. Maka kalaupun dia akhirnya ibunya wafat dan tidak tertunaikan janjinya, tapi saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. Ini biasa hanya terjadi di film Korea. Kalaupun terjadi hal seperti itu, maka tunaikan. Ada 7 kewajiban orang hidup terhadap orang mati. Satu di antaranya adalah membayarkan janji-janjinya atau utangnya. Karena utang dibawa mati. Maka begitu janji kepada ibu, prioritaskan. Ma, insya Allah kalau saya jadi pegawai negeri, gaji pertama saya belikan emas untuk emak. Maka begitu kau jadi pegawai, jangan dulu mikir, yang lain dulu deh, nanti emak bisa. Ajal tidak tahu siapa, ajal tidak tahu kapan datangnya. Maka begitu kau sudah janji, prioritaskan. Termasuk ibu-ibu kalau ngutang sama tetangga. Iya toh, ini biasa kalau kita ngutang lupa janji. Begitu ditagih, mohon maaf belum ada, padahal sudah ada itu. Utang membuat orang biasa jadi pembohong. 2, utang biasa membuat jadi orang putus silaturahmi, mau ke pasar, ada lagi di situ, nanti saya ditagih. Maka tunaikan segera utangmu supaya kau terlepas dari ikatan, terutama kepada orang tua. Kalaupun tidak bisa, ajak ngomong orang tua, Mak mohon maaf saya belum bisa tunaikan janji. Biasanya mak katakan, apa kau janji mau bayarkan utangku, nah utangmu saja banyak. Ya kan? Biasa kan begitu. Tapi biasanya Allah mudahkan kalau niat kita baik. Ya. Makasih banyak Ustadz, begitu Ibu ya. Ibu ngomong-ngomong kerudung udah lunas. Udah ya Bu ya, nggak ngutang ini Masya Allah, saya ingat banget tadi tuh. Ustadz Asad Latif tuh mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu, kurang lebih sekitar tahun 97-98 itu. Saya beliin ibu saya emas dari uang saya penghasilan pertama. Aduh Masya Allah, saya ingat sedih banget kayaknya ya Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih akan lanjut lagi tentang tema kita pagi hari ini. Suksesku bukan karena aku yang hebat, tapi doa ibuku yang kuat. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.